Halo, kembali lagi dengan saya Wayan Supriyanta. Oke teman-teman, sahabat BGI semua di seluruh Indonesia. Oke, hari ini saya mau bedah sistem tentang 4 formula. Bagaimana cara kita punya budaya kerja yang bagus, ya? Oke, poin pertama dari 4 formula adalah formula 4 itu adalah work full day, bekerja sehari penuh. Apa poin dari bekerja sehari penuh? Yang pertama, memaksimalkan waktu kerja. Yang kedua, mengisi worksheet atau data konsumen. Yang berikutnya, tidak terlambat ke wilayah, ke teritori. Yang keempat, menghindari pembicaraan yang tidak penting. Jadi, buat teman-teman yang mau berhasil di bidang marketing, jangan fokus di hasil, maksimalkan waktu kerjanya, fokus di jam kerja. Hari ini saya kerja, saya harus ketemu berapa orang. Kalau memang harus ketemu 60 orang, goal kita adalah kerja. Goal kita adalah bagaimana kunjungan. Makanya wajib buat kita mengisi lembar kerja ini biar kita tahu daftar kunjungan kita seperti apa. Karena banyak orang yang tidak melakukan daftar kerja, daftar kunjungan, merasa dirinya capek, tidak dapat hasil, sudah merasa dirinya udah bekerja keras sekali. Padahal mereka belum bekerja maksimal. Karena tidak ada lembaran kerja, ya. Penting sekali buat teman-teman yang situasi hari ini lagi lapangan, jadi marketing lapangan, memaksimalkan waktu kerja ini, jangan fokus di hasilnya, tapi fokus di aktivitasnya. Karena hasil terbaik itu didapatkan dari aktivitas terbaik kita, ya. Oke, yang kedua adalah work territory correctly atau WTC. Bekerja di wilayah dengan benar, ya. Oke, ya. Mengerjakan setiap pintu dan lantai. Itu kalau berbuat aktivitas yang di kantoran, mengerjakan setiap gang dan lorong, berbicara kepada setiap orang yang ditemui, bekerja pada wilayah dengan benar. Oke, banyak orang hari ini yang jadi kendala utamanya adalah negatif dengan wilayah kerja. Nah, banyak orang gagal, apalagi kita jadi marketing, merasa bahwa di wilayah itu sudah ada teman kita yang sudah berkunjung ke sana. Ini pikiran ini, kembali lagi ke pikiran kita. Kalau pikiran kita yang negatif, hasilnya pasti negatif, teman-teman. Ingat, pikiran kita adalah tanaman buat kita. Apa yang kita tanam itu yang kita petik, ya. Kalau apel yang kita tanam, apel dipetik. Jadi negatif yang ditanam, hasil negatif. Positif yang ditanam, hasil positif. Apapun situasinya, kondisinya, jalankan, kerjakan wilayah kerjanya dengan benar, ya. Ingat, tidak ada wilayah yang jelek, tidak ada teritori yang jelek, yang ada cuma si jelek di teritori itu. Itu yang harus kita pahamin baik-baik. Jadi penggarapan wilayahnya dengan benar, jangan banyak menganalisa, tetap just do it dengan aktivitas yang teman-teman lakukan, ya. Karena saya pernah ada di posisi sebagai seorang marketing. Apa yang saya kerja ketika saya di lapangan, turun ke lapangan, di teritori keras sekalipun, kita bisa berhasil, teman-teman, dengan kita bisa membuat mindset pikiran kita selalu berpikir kemudahan, selalu berpikir bisa, selalu berpikir menang, ya. Itu yang membuat yang nomor 2 dari formula 4. Jadi cara punya budaya kerja yang benar di lapangan. Kalau kita berpindah-pindah seperti kodok, lompat-lompat kiri kanan, jadi nanti waktu yang terbuang, work full day-nya hilang work full day-nya. Yang ada sisa kodoknya lompat-lompat, ya. Itu banyak orang yang lompat-lompat, pindah-pindah wilayah ketika melakukan aktivitas marketingnya, dia tidak bisa dapatkan hasil maksimal. Karena apa? Karena selalu negatif dengan wilayah kerja. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk kita punya budaya bagus, budaya kerja yang benar di lapangan, itu law of appraise, ya. Oke, hukum perbandingan. Oke, berbicara kepada setiap orang yang dijumpai, lakukan sampai akhir jam kerja, bersikap tenang dan tidak putus asa. Setiap kata tidak mendekatkan Anda ke jawaban iya. Ini hukum perbandingan, hukum rata-rata. Semakin banyak kata tidak akan mendekatkan kita kata iya. Jadi jangan menganalisa, jangan mudah putus asa. Karena kita nggak tahu, kita ini jadi seorang marketing sama kita dengan bermain kartu. Nggak tahu kartu as kita ada di mana.
Tapi buat orang-orang yang standby usahanya, fokus usahanya, tidak berputus asa dan tidak berhenti usahanya, dia pasti akan ketemu kartu as itu. Sama dengan kita melakukan aktivitas, kita pasti akan ketemu hasil itu ketika kita tidak berputus asa. Ya, pastikan jangan menganalisa. Kalau kapan menganalisa, memilih-milih orang ini yang membuat kadang kita keikhlasan beraktivitasnya hilang. Banyak orang jadi marketing, apalagi lagi pelatihan di Brawijaya. Ketika mereka melakukan analisa yang besar dengan orang yang mereka mau jumpai, justru mereka tidak dapatkan hasil yang maksimal. Tapi ketika mereka ikhlas melakukan, mereka sadari bahwa semakin banyak orang menolak akan mendekatkan saya dengan kata iya. Nah, itu jauh lebih banyak hasilnya ketimbang orang-orang yang berpikir untuk menjual hari ini. Ya, oke, itu yang ketiga. Yang keempat adalah take control, pegang kendali. Ya, tidak berbicara lama dengan konsumen yang negatif. Tidak menerima pesan atau janji untuk kembali, tidak melakukan tawar-menawar, tidak berdebat dengan konsumen. Apa yang harus kita yang jadi kendali, ya, kendalikan semuanya, kendalikan customer kita, kendalikan masa depan kita, kendalikan hari kita. Jangan sampai orang lain yang mengendalikan itu. Yang harus dilakukan di take control, jangan berbicara lama dengan customer yang negatif. Untuk apa? Tidak penting buat kita. Yang harus kita lakukan bagaimana melakukan secepat kilat. Kalau negatif tinggalkan, cari orang-orang yang positif yang akan membantu goal kalian. Ya. Yang berikutnya, tidak mengadakan tawar-menawar. Kalau kita betul-betul mau ke level manajemen, punya karir, jangan melakukan hal tawar-menawar, apalagi naikin barang, harga produk yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Kapan kita naikin harga barang yang ditentukan? Kita sudah seperti cuma sales keliling yang cuma mencari keuntungan semata-mata, bukan untuk mencapai jenjang karir. Ya, tapi buat orang yang mau mencapai jenjang karir, kejujuran adalah nomor satu. Dan jangan naikin barang dan jangan mengadakan tawar-menawar. Kenapa? Karena attitude kita bisa ditawar. Kalau bisa ditawar berarti attitude kemanajeran kita bisa ditawar, ya. Nah, yang berikutnya, jangan berdebat dengan customer kalian. Tidak ada faedah, tidak ada keuntungan yang kita dapat kalau dengan kita berdebat. Dengan kita berdebat justru membuat rezeki kita sulit, ya, semakin jauh rezeki. Jadi ketika mendapatkan penolakan dari customer, ya udah, tinggal saja, terima kasih. Kalau yang saya lakukan dulu, terima kasih Ibu, saya doakan orang itu semoga Ibu selalu sehat, panjang umur, murah rezeki. Sambil saya senyum balik, habis itu Ibu doakan saya juga ya, biar saya juga sehat ya. Ya, saya setiap customer mau menolak, mau menerima saya ketika saya melakukan bentuk pelatihan marketing saya dulu, saya betul-betul tidak pernah menyimpan di hati saya. Selalu saya bilang dengan mereka ketika nolak seperti apapun kerasnya, saya cuma senyum, terima kasih waktunya, mohon maaf sudah mengganggu. Saya langsung mendoakan orang itu panjang umur, sehat selalu. Dan ada orang yang menjadi membeli produk saya padahal menolak dengan keras, tapi akhirnya menjadi membeli produk. Kenapa? Karena melihat sikap kita ini yang bagus. Ingat, buat orang-orang yang bekerja di bidang marketing, banyak orang membeli produk kita, teman-teman, bukan gara-gara produk, tapi gara-gara sikap kita. Kalau sikap kita benar, hasilnya pasti benar. Kalau sikap kita baik, orang akan respon dengan sikap kita. Apalagi kadang banyak orang beli produk kita bukan gara-gara butuh, bukan, tapi karena senang dengan orang yang datang. Contoh, saya ini adalah orang yang bukan no smoking, tidak merokok. Ini contoh aja untuk diri saya sendiri. Kalau datang SPG, jutek SPG-nya pasti saya tidak mau beli. Tapi ketika SPG-nya senyum, halo mas, halo om, ini. Ya, saya pasti belinya satu slop. Ya, banyak orang nanya SPG, nanya, Bapak om merokoknya apa, masnya rokok. Saya bilang saya tidak merokok. Loh, kenapa beli produk saya? Saya nggak beli produkmu. Tapi saya beli attitude kamu, saya beli sikap kamu yang sopan, yang ramah ini. Itu yang saya sampaikan sama mereka. Makanya banyak orang jadi marketing, ada yang berhasil dan banyak yang sukses, ada juga yang gagal. Karena permasalahan tentang sikap saja. Ada orang ketika dia di lapangan nih, ketika ditolak customer, dia lebih marah dari customernya. Nah, inilah orang-orang yang tidak akan pernah berhasil. Apalagi ketika penolakan, hati kita menggerutu, hati kita menggedumel, dengan penuh caci maki di dalam diri kita. Nah, itu yang membuat kita tidak akan pernah berhasil, ya teman-teman.
Intinya saya berbagi formula 4 bagaimana formula lapangan buat orang-orang yang jadi marketing. Yang pertama adalah full day, bekerja, memaksimalkan waktu kerja, bekerja sehari penuh. Jangan fokus di hasilnya, fokus di kerjanya, tetap isi lembar kerjanya. Yang kedua, work territory correctly, menggarap wilayah kerjanya dengan benar. Jangan berdalih, jangan suka berpindah-pindah wilayah. Kapan suka berpindah wilayah, kalian tidak akan ketemu judulnya. Nah, yang ketiga adalah law of rise, yaitu hukum perbandingan. Jadi perbandingan semakin banyak kata tidak akan mendekati kata iya. Yang keempat adalah take control, kendalikan. Kita yang kendalikan. Jangan pernah berdebat dengan customer, ya. Jangan pernah berdebat dengan orang negatif. Lakukan aja dengan aktivitas kita dengan orang-orang positif, ya. Terima kasih, itu aja. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di puncak. See you at the top. Top.